Ibarat bangunan, sahabat-sahabat. Investasi terbesar itu ada di mana, sahabat-sahabat? Ada di pondasi. Walaupun nggak kelihatan, tidak kasat mata, di dalam tanah. Kalau kita mau membangun bangunan itu dengan benar, mestinya pondasi itu kita buat dengan sekokoh-kokohnya. Kalau kita bertanggung jawab terhadap bangunan tersebut. Perumpamaan tadi sebetulnya, sahabat-sahabat, identik dengan kalau kita mau mendidik, melatih anak kita, mempersiapkan anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat RN yang terbaik, apa kabar? Semoga semuanya sehat, semuanya lancar aktivitasnya, dan insya Allah semuanya memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat, kita sharing kembali, semoga bermanfaat. Sahabat-sahabat, kalau kita mendengar khotbah Jumat, seringkali kita mendapat pencerahan, yaitu ini sebuah hadis, sahabat-sahabat, pergunakan 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, sahabat-sahabat, pergunakan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Dan yang kedua, sahabat-sahabat, pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Luar biasa, sahabat-sahabat. Yang ketiga, pergunakan waktu kayamu sebelum datang waktu kefakiranmu. Masya Allah, luar biasa juga ini, sahabat-sahabat. Yang keempat, sahabat-sahabat, pergunakan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Terus terakhir, yang kelima, sahabat-sahabat, pergunakan waktu hidupmu sebelum waktu matimu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Napas dulu, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, saya tidak bermaksud membahas keseluruhan aspek tadi, sahabat-sahabat. Saya ingin hanya mencuplik saja yang nomor 1, sahabat-sahabat. Pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini luar biasa, sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, ini yang berulang-ulang saya membuat konten, wabil khusus kita mengingatkan saja untuk pasangan-pasangan muda yang sudah dikaruniai putra maupun putri. Mereka itu adalah amanah kita. Mereka adalah generasi penerus kita. Kita semua sayang mereka. Untuk itu, sahabat-sahabat, karena kita sayang mereka, tentu kita persiapkan mereka. Kita didik, kita berikan pondasi yang kuat, ibarat bangunan, sahabat-sahabat. Bangunan, investasi terbesar itu ada di mana, sahabat-sahabat? Ada di pondasi. Walaupun nggak kelihatan,
tidak kasat mata di dalam tanah. Itu investasinya cukup besar. Kalau kita mau membangun bangunan itu dengan benar, mestinya pondasi itu kita buat dengan sekokoh-kokohnya. Kalau kita bertanggung jawab terhadap bangunan tersebut. Perumpamaan tadi sebetulnya, sahabat-sahabat, identik dengan kalau kita mau mendidik, melatih anak kita, mempersiapkan anak kita. Kita siapkan pondasi anak-anak kita. Mumpung anak-anak kita ini masih muda, dan mumpung orang tuanya juga masih muda, sahabat-sahabat. Kalau sudah pensiun, sudah tua, barangkali kemampuannya akan terbatas. Tapi kalau masih muda, kemampuannya, fisiknya masih oke, masa depannya oke. Harapannya apa? Harapannya menanamkan pondasi di anak-anak kita ini juga oke, sahabat-sahabat. Jadi, sahabat-sahabat, saya nitip pesan, sahabat-sahabat, tolonglah anak-anak kita berikan pondasi yang kokoh. Background saya arsitek, sahabat-sahabat, dan saya tahu betul prinsip-prinsip membangun bangunan. Saya pikir logika untuk semua hal itu akan sama. Walaupun dalam implementasinya pasti berbeda-beda, tapi secara logika menurut saya akan sama. Apapun prinsip-prinsipnya sama. Kalau kita punya anak, ya kita berikan pondasi yang kokoh. Sahabat-sahabat pasti juga nggak ingin anak-anak kita masa depannya nggak karuan. Pasti ingin anak-anak kita masa depannya cerah, ekonominya baik, pendidikan agamanya, budi pekerti juga baik, sehingga nanti menjadi anak yang paripurna, anak yang mumpuni. Mumpung kesempatan kita ini masih muda, orang tuanya masih muda, kita siapkan. Jangan menunggu sudah sepuh. Pendidikan anak itu berbanding lurus dengan apa sebetulnya? Dengan apa yang kita tanamkan setiap hari, setiap saat. Kalau diibaratkan, sahabat-sahabat, kita ini memiliki teko, sahabat-sahabat. Teko itu kita isi dengan apa? Kalau kita isi setiap hari dengan susu, sahabat-sahabat, pastilah keluar susu. Tapi kalau kita setiap hari hanya isi air bening, bukan air putih, sahabat-sahabat, air bening, pasti keluarnya juga air bening. Kalau yang suka kopi, diisi kopi, sahabat-sahabat, setiap hari pasti keluarnya juga kopi, sahabat-sahabat. Ini identik dengan ilmu atau pondasi dasar yang kita harus tanamkan. Kalau setiap hari, setiap saat anak-anak kita didik, kita latih, kita berikan pemahaman, pasti nanti akan keluar juga seperti yang kita masukkan tadi, sahabat-sahabat. Sebagaimana kita memasukkan minuman di dalam teko, sahabat-sahabat. Kita memasukkan minuman dalam teko itu perumpamaan yang sangat tepat, sahabat-sahabat. Karena kita memang harus rajin memasukkan sesuatu ke dalam diri anak-anak kita. Jangan berharap, sahabat-sahabat, memasukkan sekarang, besok ada hasilnya. Tidak. Bahkan kita sebagai orang tua pun harus terima risiko. Karena setiap
yang kita masukkan belum tentu diterima anak-anak kita. Tapi percayalah sahabat-sahabat, pada suatu saat asal nawa itu kita benar, yang kita masukkan itu benar, yang kita injek ke anak-anak kita itu benar, suatu saat kita akan panen. Kapan saatnya? Wallahu alam. Nanti Allah yang akan mengatur anak-anak kita itu menerapkannya kapan. Sahabat-sahabat, pengalaman ini sharing sedikit sahabat-sahabat. Dulu saya banyak dinasihatin bapak saya. Dulu saya juga kesel sahabat-sahabat dinasihatin bapak saya. Ngapain sih begini, ngapain sih begitu. Apa yang terjadi di diri saya? Jadi sadarnya saya setelah menikah sahabat-sahabat. Oh, ternyata bapak saya dulu itu maksudnya ini. Kebayang nggak sahabat-sahabat? Kesadaran yang sebetulnya boleh dibilang terlambat. Tapi itulah yang akan terjadi sahabat-sahabat kalau sahabat-sahabat rajin menginjek kepada anak-anak kita. Hasilnya kapan? Wallahu alam, kita nggak pernah tahu. Kembali ke tema sahabat-sahabat, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Siapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkualitas, anak yang kuat, anak yang hebat, mempunyai moralitas yang baik, dan insya Allah mereka semua akan menggantikan kita menjadi pemimpin-pemimpin, menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang berguna untuk dirinya, untuk keluarganya, juga untuk bangsa dan negara. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat-sahabat.